Halo, selamat sore saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya, Geralda Aprilia Selindeho, mahasiswa dari STT Satria Purwokerto. Hari ini kita akan melanjutkan butir ke-8 dari pengakuan iman Nikea yang tentunya bersama dengan Pak Hendi. Halo Pak Hendi. Halo semuanya, halo Alda. Beliau akan menjadi narasumber kita seperti biasanya, bagaimana dia akan menjelaskan apa saja yang menjadi poin-poin penting untuk kita dapat belajar pada sore hari ini. Dan kemudian kita akan berdiskusi bersama tentang pengakuan iman Nikea butir ke-8 yang berisi tentang aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Oke Pak, pertanyaan yang pertama dari saya seperti ini. Dalam arti seperti apakah Roh Kudus itu disebut sebagai Tuhan? Ya Alda, butir ke-8 kita akan membahas tentang Roh Kudus. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus itu juga disebut sebagai Tuhan? Nah, pengakuan iman kita mengatakan ya dia adalah Tuhan. Ya, aku percaya pada Sang Roh Kudus Tuhan. Jadi dia punya esensi atau substansi yang sama seperti anak Allah atau firman Allah, yaitu Tuhan itu sendiri. Artinya punya pengertian atau esensi yang sama seperti the Son of God atau anak Allah itu sendiri. Kira-kira gitu, Alda. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau Roh Kudus itu disebut sebagai Allah seperti itu, apakah pengakuan yang sama juga dipaparkan di dalam Alkitab atau tidak ya Pak? Apa Alkitab membuktikan hal tersebut? Ya, Roh Kudus di dalam pengakuan iman Nisea disebut sebagai Tuhan dalam pengertian dia memiliki esensi yang sama seperti anak Allah yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus yang kita panggil juga sebagai Tuhan. Nah, Roh Kudus juga disebut sebagai Tuhan, ya. Namun sisi lain, Roh Kudus itu juga adalah Allah dalam pengertian dia satu esensi dengan Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus satu esensi nggak dengan Allah? Iya, dia satu esensi dengan Allah sehingga dia disebut juga sebagai Allah. Kemudian Roh Kudus disebut sebagai Tuhan. Ini artinya apa? Artinya dia satu esensi dengan anak Allah itu sendiri, ya. Nah, jadi antara istilah Tuhan dan Allah kita membedakan di sini. Tuhan itu dalam pengertian penguasa yang satu gelar, ya, bukan pribadi tapi satu gelar yang Allah kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Kenapa diberi gelar Tuhan baik Yesus Kristus maupun Roh Kudus? Karena mereka adalah satu esensi yang berasal dari Allah itu sendiri, yaitu Allah Bapa. Jadi Tuhan di sini memang berbeda dengan Allah. Nah, kita bisa baca ya, Alda, di dalam kalau Roh Kudus disebut sebagai Tuhan, kita lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanda itu? Selama tanda itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Amin. Iya. Jadi mendustai Roh Kudus itu sama artinya mendustai Allah, ya. Nah, jadi kita lihat di sini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, jelas bahwa kesaksian Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Sebab mendustai dia sama artinya dengan mendustai Allah. Kira-kira gitu, Alda.
Baiklah, terima kasih Pak. Kemudian apa sih yang harus kita pahami kalau Roh Kudus itu disebut juga dalam pengakuan iman Nikea adalah Sang Pemberi Hidup? Apa sih yang harus kita mengerti sebagai orang percaya, Pak? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah, ya. Artinya dia adalah satu prinsip hidup atau kuasa Allah yang memiliki satu titik kesadaran atau kita sering sebut sebagai bahasa teologisnya itu hipotasis yang berada di dalam dan keluar dari yang berada di dalam dan keluar dari Allah itu sendiri. Ya. Nah, kalau dia adalah satu prinsip hidup dan kuasa Allah yang memiliki satu titik kesadaran, berarti Roh Kudus itu memang menghidupi semua ciptaan Allah. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian 1, maka segala sesuatu itu jadi. Artinya segala sesuatu itu akan dari tidak ada menjadi ada. Lalu segala sesuatu itu ada dan itu hidup. Nah, itulah kuasa, yaitu Roh Allah itu sendiri yang memberikan hidup, yang menghidupi segala ciptaan Allah itu. Ya, kita bisa lihat juga di sini di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Misalnya Alda bisa bacakan. Yohanes 3 ayat yang kelima, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Iya. Nah, jadi jelas di sini Roh Kudus disebut pemberi kehidupan. Misalnya Yesus sendiri mengatakan kalau kita tidak dilahirkan dari air dan Roh Kudus, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kita tidak memiliki kehidupan yang kekal itu. Ya. Nah, Roh Kudus adalah roh yang melahirbarukan kita. Sehingga kita menjadi orang percaya atau orang yang beriman, dan disitulah kita memiliki hidup yang kekal yang nantinya akan terus mengalami satu keselamatan di dalam Kristus. Oke, kira-kira gitu Alda. Nah Pak, kemudian di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Berarti dia seperti anak atau dalam pengertian yang lain ya Pak? Itu yang saya pengen Bapak jelaskan juga pada sore hari ini. Roh Kudus keluar dari Bapa ini sesuai dengan apa yang Yesus itu sendiri katakan ya. Kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 Alda. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Amin. Jelas di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa atau Allah Bapa. Nah, ini berarti sumber asal dan tempat bersemayam Roh Kudus itu berasal atau berada di dalam Sang Bapa itu sendiri. Ya. Dan ini artinya bahwa hanya ada satu sumber, makanya disebut Allah itu Esa, karena Allah itu yaitu Bapa menjadi satu-satunya sumber dari Roh Kudus dan juga firman-Nya. Nah, firman-Nya inilah yang berinkarnasi jadi manusia. Roh Kudus inilah yang diutus, ya. Di situ dikatakan yang keluar dari Bapa, yang diutus oleh Kristus, ya. Nah, memang kita seringkali juga harus hati-hati, ya. Ada yang mengajarkan bahwa memang Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Nah, saya kira ini bisa mengacaukan keesaan Allah, ya, karena nanti jadi terbacanya ada dua sumber, yaitu dari Allah Bapa dan Anak atau Putra.
Nah, tetapi kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea ini, butir ke-8, ya, ini sebetulnya konsili yang kedua di Konstantinopel tahun 381, ya. Ini menegaskan kembali tentang keilahian dan ketuhanan Roh Kudus. Menegaskan bahwa dia disebut Tuhan dan Allah karena sama seperti putra yang keluar dari Bapa. Kalau Yesus keluar atau datang dari Bapa, maka Roh Kudus juga sama, keluar atau datang dari Bapa. Ya, bedanya Yesus itu begotten, diperanakan. Ya, artinya diperanakan itu dia dikandung dan keluar berinkarnasi menjadi manusia. Sedangkan Roh Kudus itu prosit, artinya yang memang sudah menjadi bagian di dalam diri Allah yang disebut roh itu. Ilustrasinya sama seperti kita manusia yang dicipta menurut gambar Allah, ya. Nah, Allah itu roh dan roh itu tidak kelihatan tetapi ada di dalam diri Allah. Begitu juga dengan roh kita. Roh kita itu ada di dalam diri kita cuma tidak bisa lihat. Itulah yang menghidupi tubuh jasmani itu. Ya. Nah, sama seperti Allah itu hidup, maka yang menghidupkan itu pastilah roh Allah itu sendiri yang menghidupi. Karena kalau tidak ada roh Allah, maka Allah itu adalah nggak mungkin ya, Allah yang mati itu bukan disebut Allah. Jadi satu-satunya yang menghidupi Allah dan firman-Nya itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus punya identitas, punya apa namanya keesaan, keilahian atau esensi yang sama karena sama-sama seperti anak keluar dari Bapa. Memang kadang di dalam Alkitab itu juga Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Kristus. Misalnya dalam Roma 8 ayat 9, kadang juga disebut roh anaknya, ya, dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, atau Filipi 1 ayat 19 disebut roh Yesus Kristus dan roh Yesus. Nah, ini pemahaman seperti ini tidak boleh mengacaukan pemahaman doktrin kita bahwa seolah-olah Roh Kudus itu berbeda. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus Kristus, gitu ya. Sehingga atau dari pengajaran ini seolah-olah mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga keluar dari Kristus. Nah, ini jelas pemahaman yang keliru, ya. Roh Kudus jelas dalam Yohanes 15 ayat 26 hanya keluar dari Bapa. Ya, walaupun ada istilah Roh Yesus Kristus, itu bukan berarti keluar dari Kristus gitu. Nah, sebutan Roh Yesus Kristus itu maksudnya adalah Roh Kudus diberikan oleh Bapa kepada Sang Kristus sesudah kebangkitan dan pemuliaannya. Dan itu datang dan dicurahkan kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Bapa keluar prosit, ya, melalui Yesus Kristus. Sehingga memang Roh Kudus itu dicurahkan melalui Yesus Kristus pas setelah Pentakosta, pas hari Pentakosta itu. Ya, kita bisa baca Alda dalam Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33. Kisah 2 ayat 32 sampai 33. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Oke. Ya, Alda, itu jelas ya dalam Kisah Rasul 2 32-33 itu bahwa Roh Kudus yang sejak kekal hanya keluar dari Sang Bapa. Jadi sesudah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga atau sesudah adanya waktu atau kronos itu dicurahkan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Sehingga ia juga disebut sebagai Roh Yesus. Itu maksudnya. Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus atau Roh anaknya. Jadi dalam pengalaman manusia, Roh Kudus itu keluar dari Bapa melalui putra atau anak. Ya, sehingga kadang bisa juga keluar dari Bapa dan Putra. Jadi dalam pengertian kalau dia keluar dari Bapa dan Putra itu maksudnya adalah Roh Kudus itu keluar dari Bapa
melalui Putra dalam waktu ketika Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Tapi di dalam kekekalan, beyond the time, ya, sebelum adanya waktu itu, ya, di dalam diri Allah itu sendiri, Roh Kudus itu hanya proceed atau keluar dari Sang Bapa saja, gitu Alda. Ya, nah ini penting ya. Memang dalam teologi Timur dengan Barat dan termasuk dalam Protestan ini memang masih belum ada kesepakatan ya di dalam teologi Barat dan Protestan mengakui bahwa Yesus itu juga keluar dari Sang Anak atau Sang Putra. Tetapi dalam pengakuan iman Nisea dan dalam gereja tradisi Timur seperti gereja Ortodoks yang mengajarkan bahwa hanya Roh Kudus keluar dari Sang Bapa. Ya, oke, kira-kira gitu ada apa yang bisa saya jelaskan secara singkat ini. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya mau menanyakan seperti ini. Kalau tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan Putra, dan kemudian di dalam pengakuan iman Nikea juga mengatakan bahwa dia bersama dengan mereka, Bapa dan Putra, untuk disembah dan dimuliakan. Dari mana sih tampaknya bahwa mereka itu setara seperti itu? Maksudnya Bapak memberikan sebuah contoh yang memperlihatkan kepada kami semua pada sore hari ini bahwa Roh Kudus itu memang setara dengan Allah Putra dan Allah Bapa. Ya, kita bisa lihat dalam catatan di Alkitab ya, kesetaraan antara Bapa dan Anak Roh Kudus itu ketika Yesus memberikan satu perintah kepada kepada muridnya, setiap muridnya, ya, supaya Injil itu diberitakan dan orang diselamatkan, lalu mereka harus dibaptis, gitu ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nama di situ bentuk tunggal itu menunjukkan bahwa Allah itu satu, esensi Allah itu satu, yaitu namanya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya itu adalah satu, yaitu satu nama yang disebut sebagai Allah. Nah, Allah yang satu itu, nama yang satu itu, ya, itu termanifestasi dalam tiga, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa disebutkan Bapak dulu itu bukan berarti bahwa Bapak lebih superior daripada Anak dan Roh Kudus. Disebut sebagai Bapak dulu ya, pertama karena memang dia adalah sumber keesaan Allah, itulah yang disebut sebagai Bapa atau kita beri nama sebagai Bapa. Ya, sebetulnya ya Allah itu melampaui setiap nama ya. Tetapi karena dia sumber dari keluarnya Anak dan Roh, maka kita sebut sebagai Bapa ya, seolah dalam pengertian antromomorfisme ya, jadi kayak orang tua begitu atau Bapa. Tapi inilah keterbatasan bahasa, tetapi itulah yang juga yang diajarkan oleh Yesus ya, kata-kata manusia yang kita bisa mengerti itu lebih penting ya. Jadi Bapa itu menunjukkan keesaan Allah atau sumber dari Anak dan Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Bapa itu lebih tinggi atau derajatnya lebih tinggi dari Anak dan Roh Kudus, bukan berarti seperti itu. Kemudian yang kedua Anak, ya, dan yang ketiga Roh Kudus. Nah, kenapa yang kedua itu disebutkan Anak bukan Roh Kudus dulu? Jadi urutannya harus Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu artinya tidak berasal dari Bapa di dalam Anak melalui Roh Kudus ya, kalau di dalam formula baptisan itu. Nah, disebutkan Anak yang kedua karena memang Anak itu yang diutus oleh Bapa untuk menjalankan misi keselamatan, yaitu penebusan ya atas dosa manusia. Karya keselamatannya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi dari Bapa melalui Yesus Kristus, kemudian di dalam Roh Kudus. Nah, kenapa yang Roh Kudus itu disebut ketiga? Karena di dalam Roh Kuduslah karya dari Yesus Kristus itu akhirnya disalurkan oleh iman tadi. Disalurkan oleh Roh Kudus melalui iman orang tersebut, yang kemudian
dibaptis. Jadi iman kemudian dibaptis, disitulah artinya Roh Kudus itu mencurahkan karya penebusan Kristus itu. Sehingga urutannya Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai formula baptisan itu menunjukkan karya ya bahwa Allah mencurahkan mengutus anaknya kemudian dicurahkan oleh Roh Kudus. Nah, kira-kira gitu Alda yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memiliki keesaan yang sama, peranan yang sama ya seperti Bapa dan Kristus. Kira-kira gitu Alda. Terima kasih Pak. Kemudian seperti ini, di dalam pengakuan iman Nikea juga dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara oleh para nabi atau melalui para nabi. Yang seperti kita tahu namanya juga roh kan, nggak punya badan, kemudian dia juga nggak punya mulut, bagaimana dia berbicara. Maksud dari butir ke-8 ini apa sih Pak? Kenapa Roh Kudus berbicara oleh para nabi? Iya. Di dalam pengakuan iman di sini disebutkan bahwa dia berbicara melalui para nabi. Nah, ini ditegaskan dalam pengakuan iman karena memang pengakuan ini kan memang lahir di dalam konteks untuk melawan ajaran-ajaran sesat atau bidat ya, heretics yang mengajarkan bahwa di dalam perjanjian lama atau kitab-kitab perjanjian lama itu adalah tulisan manusia saja, tidak atau bukan karya dari Roh Kudus gitu. Nah, jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus itu sudah berkarya ya sejak dalam penciptaan, misalnya dalam Kejadian pasal 1 ya, kalau kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, Roh Kudus itu sudah berkarya di sepanjang sejarah manusia ya, dari penciptaan sampai sekarang ini. Nah, sekarang Roh Kudus berkarya di dalam gerejanya ya, sebab Kristus datang mendirikan atau dia datang memberikan satu karya keselamatan yang disebut dengan gereja, dan disitulah Roh Kudus juga berkarya. Baik kalau dalam perjanjian lama itulah yang disebut sebagai melalui para nabi. Nah, dalam perjanjian baru sekarang Roh Kudus berkarya melalui gereja atau orang-orang percaya ya, seperti para rasul dan sebagainya. Nah, kita bisa baca ya Alda dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Iya. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kuduslah yang berkarya ya, meneruskan apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, apa yang diajarkan atau yang dikatakan oleh Kristus itu adalah firman Allah. Sebab Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Sehingga apa yang keluar dari mulut Yesus itulah firman Allah yang ada dalam kata-kata manusia. Dan itu diteruskan atau diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang Yesus ajarkan atau firman Allah ajarkan itu sudah ada sejak semula ya, sejak bahkan di dalam kekekalan ya. Nah, itu Roh Kudus berkarya di sepanjang sejarah manusia, khususnya sebelum prainkarnasi, berarti dia berkarya lewat para nabi ya. Setelah inkarnasi, Roh Kudus itu berkarya di dalam murid-murid Yesus dan gereja. Kira-kira gitu Alda. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Roh Kudus berbicara melalui para nabi. Ada atau tidak sih Pak
kesaksian di dalam Alkitab yang menuliskan, mencatat bahwa Roh Kudus itu benar-benar berbicara dengan para nabi. Tadi kan melalui para nabi. Sekarang apakah ada contoh Alkitab yang menyaksikan bahwa Roh Kudus itu berbicara dengan para nabi, Pak? Ya, tadi Yohanes 14 ayat 26, kita bisa lihat lagi dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Alda. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Iya. Ya, Roh Kudus, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di sini jelas Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu berbicara melalui orang-orang. Nah, misalnya kalau dalam Perjanjian Lama ya ada Musa, ada Daud, ada para nabi, misalnya gitu, ya. Nah, kita bisa juga lihat misalnya dalam Kisah Rasul 1 ya, ayat 16. Misalnya Roh Kudus ini berbicara dengan perantaraan kepada Daud, ya. Kisah Rasul 1 ayat 16, Alda. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-16, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Amin. Iya. Jadi jelas ya, Roh Kudus itu bukan berkarya pas Pentakosta. Jadi Pentakosta baru Roh Kudus berkarya, tidak. Memang pas Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun dalam pengertian dia melahirbarukan setiap orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang beriman kepada penebusan Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Nah, Roh Kudus melahirbarukan sejak itu pas hari Pentakosta itu, ya. Tetapi sebelum pra Pentakosta atau sebelum Pentakosta, Roh Kudus itu sudah berkarya melalui para nabi. Misalnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 16 ya, 2 Petrus 1 ayat 21 gitu. Itu jelas menyebutkan Roh Kudus berkarya melalui perantaraan Daud misalnya, ya. Nah, tadi dalam Yohanes 14 ayat 26 itu juga jelas Roh Kudus berkarya, ya. Apa yang dia ajarkan itu semua berasal dari Sang Firman tadi. Sebab Sang Firman itulah message-nya Allah, pesannya Allah, wahyu Allah kepada manusia. Cuma dulu wahyunya disampaikan melalui perantara, yaitu Roh Kudus berbicara kepada para nabi. Nah, sekarang wahyunya itu sendiri yang wujud manusia langsung berbicara kepada kita. Tetapi setelah Sang Wahyu itu naik ke surga, Sang Firman itu naik ke surga, Roh Kudus itu diutus oleh Yesus ya untuk meneguhkan kembali, mengingatkan kembali, mengajarkan kembali apa yang sudah pernah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ya, dan sekaligus dia melahirbarukan kita karena dia sendiri adalah pemberi hidup bagi gereja. Artinya Roh Kudus itu memang menjadi jiwanya dari gereja, pemberi hidup atau jiwa. Sama seperti kalau tubuh nggak ada jiwa mati. Sama seperti gereja atau kita ini orang percaya tanpa Roh Kudus itu adalah mati. Coba Alda bacakan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Bahwa dia adalah jiwa dari gereja itu sendiri. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin.
di sini kita lihat di dalam Roh Kudus berdiam, ya, apa namanya, berdiam di dalam gereja, sehingga dialah yang memberi kehidupan, dialah yang seperti kayak Yesus bilang sebagai penolong yang lain. Penolong utamanya itulah firman tadi, kemudian firman itu dibawa masuk ke dalam hati kita, akhirnya itu semacam memberi kehidupan, itulah yang disebut sebagai jiwa, sang pemberi hidup. Ya, jadi jiwa itu seperti sang pemberi hidup yang terus menghidupi firman, menghidupi iman kita atau firman itu, sehingga firman atau iman itu bertumbuh, berbuah, ya, menghasilkan satu kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Nah, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi, kalau Roh Kudus itu ada, ya, ini sangat penting bahwa itu bukan roh yang memanifestasi macam-macam gitu ya, bukan fenomena yang seperti kita pernah lihat gitu. Tetapi ini adalah memang memberi hidup apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang kita imani itu bisa bertumbuh berkat Roh Kudus karena dia adalah jiwa dari gereja. Dengan cara memberikan rahmat, karunia-karunia rohani kepada kita, ya, memberikan anugerahnya, mencurahkan anugerahnya itu, sehingga kita bisa bertumbuh, melayani, ya, dan memimpin, kita memimpin orang lain, memimpin orang-orang yang belum percaya untuk mempersembahkan hidup kita kepada Kristus, ya. Kira-kira gitu, Alda. Satu ayat yang penting ya, Yohanes 16 ayat 13, Alda. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Iya, jadi dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi memimpin kita ke dalam satu kepenuhan seperti Kristus. Karena kebenaran itulah yang akan pada akhirnya memerdekakan kita, membebaskan kita. Nah, Roh Kudus itu kayak memimpin kita ke situ. Jadi dia petunjuk jalannya. Ya. Oke, kira-kira gitu, Alda. Oke Pak, dari tadi kan saya menanyakan bagaimana Roh Kudus itu berbicara melalui para nabi, bagaimana Roh Kudus berbicara dengan para nabi. Kemudian apakah dalam Alkitab juga Roh Kudus itu juga berbicara, bukankah dalam Alkitab Roh Kudus juga itu berbicara dengan para rasul, Pak? Oh ya, Roh Kudus ya tentu dia bekerja di dalam hati, di dalam jiwa, ya, karena dia adalah roh dan dia adalah roh yang melahirkan baru. Ya pada saat itu ya para rasul dulu dilahirkan baru sebagai murid-murid dari Kristus yang pertama. Lalu dia melahirkan baru berarti dia tinggal di dalam hati, di dalam jiwa, dan disitulah dia sebagai penolong. Artinya dia memberikan inspirasi, ya, dia memberikan inspirasi atau pencerahan-pencerahan kepada para rasul untuk mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Kita bisa lihat khotbah Petrus, ya, setelah Pentakosta, setelah Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, lalu apa yang Petrus ajarkan itu semua lalu dicatat oleh Lukas, itu jelas adalah firman Allah yang keluar dari Roh Kudus dan itu firman-Nya Kristus. Nah, ini berarti bahwa Roh Kudus berkarya ke dalam melalui Petrus dan akhirnya berbuah gereja. Sampai sekarang seperti itu, Alda. Roh Kudus berkarya lewat apa? Berkarya lewat para rasul sehingga menuliskan kitab suci, kita percaya itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Lalu ketika kita membaca firman Allah atau Alkitab itu sama seperti kita itu sedang membaca
Roh Kudus, sama seperti kita itu sedang membaca kata-katanya Yesus. Jadi the same thing, hal yang sama, ya. Ya, para rasul yang memang sudah wafat, ya, sudah meninggal, sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Tetapi apa yang mereka ajarkan, apa yang Roh Kudus ajarkan, seperti khotbah Petrus 2000 tahun yang lalu, itu ketika kita membaca Kisah Rasul itu seperti sama terjadi kepada kita hari ini, ya. Nah, berarti Roh Kudus berkarya melalui hati atau memberikan inspirasi-inspirasi kepada para rasul dan gerejanya, dan termasuk kita orang percaya. Ya, Alda. Mungkin pertanyaan yang lain? Nah, ini agak sedikit gimana sih Pak, tapi begini. Maksudnya kan kalau di dalam pengakuan iman Nikea itu dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara melalui para nabi. Tapi kenapa di dalam pengakuan iman Nikea tidak dikatakan bahwa Roh Kudus berbicara melalui para rasul Pak, hanya tercatat para nabi, sedangkan yang kita tahu Roh Kudus benar-benar berkarya di dalam diri para nabi pada waktu itu. Kenapa tidak dicatat dalam pengakuan iman Pak? Oh, iya, dicatat di para nabi dalam pengakuan iman Nisea. Memang ini sekali lagi untuk menegaskan bahwa Roh Kudus itu juga berkarya di dalam Perjanjian Lama, Alda. Jadi kitab-kitab Perjanjian Lama itu juga bagian dari kitab suci. Ya jelas memang pada waktu itu gereja sudah menerima kitab-kitab Perjanjian Baru. Sehingga memang nggak ditegaskan juga berbicara melalui para nabi dan rasul, tidak perlu. Karena memang istilah nabi di situ dimasukkan memang untuk menegaskan bahwa gereja tidak salah atau kita tidak salah kalau kita membaca kitab-kitab Perjanjian Lama, sebab memang itu juga adalah karya Roh Kudus atau inspirasi Roh Kudus kepada para penulis Alkitab Perjanjian Lama, misalnya para nabi itu. Kira-kira gitu, Alda. Itu cuma menegaskan bahwa kita punya Alkitab sejarah yang panjang dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Oh iya Pak, terima kasih. Nah, ini juga pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana caranya Roh Kudus itu menyatakan dirinya kepada manusia pada saat pertama kali dia turun ke dunia ini Pak? Bukankah ada hal-hal khusus yang Roh Kudus itu tampilkan atau nyatakan kepada manusia pada saat itu? Ada cara-cara khusus gitu ya, gitu yang dipakai oleh Roh Kudus ketika ya kita bisa lihat contohnya, Alda, misalnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua atau hari Pentakosta itu, ya, Roh Kudus itu turun ke dalam turun ke atas para rasul, ya, itu dalam bentuk apa? Lidah-lidah api, ya kan? Nah, pada hari yang ke-50 atau hari Pentakosta itu, setelah kebangkitan Yesus itu, dia menyatakan itu dalam wujud lidah api. Kemudian kita bisa baca di situ para rasul itu bisa mengerti, ya, bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang sebetulnya mereka tidak menguasai, ngawur gitu, tetapi itu memang benar-benar dalam berbagai bahasa yang ada saat itu, mulai di bahasa tentu bahasa Yunani, tapi ada bahasa Arab, ada sampai ke Afrika, ada bahasa Latin dan sebagainya. Itu untuk apa? Itu seperti kayak Roh Kudus itu kayak memanen, ya. Karena Pentakosta itu kan hari panen gitu ya. Dia bukan memanen hasil bumi, tetapi memanen jiwa-jiwa, ya. Nah, itu adalah karya Roh Kudus melalui pemberitaan Injil para rasul yang bisa
mengerti, menyampaikan Injil itu lewat berbagai macam bahasa. Dan itu terjadi contoh ya, Kudus itu bisa berkarya seperti itu. Banyak ya dalam sepanjang sejarah gereja, Roh Kudus terus berkarya. Selain itu, selain para rasul bisa berbahasa, memberitakan Injil dalam berbagai bahasa, ya dia berkarya menuntun para rasul menulis kitab-kitab ya, kitab Injil. Misalnya Paulus bisa menulis surat-suratnya dan sebagainya. Lalu ya Roh Kudus juga berkarya dalam banyak hal. Misalnya memberikan karunia-karunia kepada gereja, ya, karunia untuk mengajar, itu adalah dari Roh Kudus. Oke. Kemudian memberikan karunia untuk berdoa dan sebagainya. Itu karya Roh Kudus. And then kemudian apa lagi ya? Ya Roh Kudus berkarya juga orang-orang kudus ya di sepanjang sejarah gereja, menguatkan mereka, memberikan mereka hikmat ketika harus berapologia, mempertahankan iman atau membela iman mereka di hadapan para penyembah berhala dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita baca misalnya Paulus ya dalam Kisah Rasul itu, bagaimana Roh Kudus itu menuntun dia harus kemana, ke satu pulau ke pulau yang lain, sampai dia bisa mendirikan banyak gereja-gereja di sepanjang Asia Kecil, Yunani, bahkan sampai Roma. Itu adalah jelas kalau kita baca dalam Kisah Rasul, itu semua adalah Roh Kudus yang menuntun dia. Kira-kira gitu, Alda. Kalau Roh Kudus itu menuntun para rasul, seperti Bapak sudah jelaskan sebelumnya, saya ingin mempertegas saja. Berarti Roh Kudus yang sama pun juga bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati seperti itu ya Pak? Sorry tadi, ya Baiknya sorry Pak. tadi, Alda gimana tadi? Roh Kudus itu? Saya hanya ingin mempertegas yang Bapak jelaskan karena itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, tapi Bapak udah terlanjur menjawab seperti itu. Berarti kan Bapak katakan tadi bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati setiap orang yang percaya. Betul. Seperti itu kan. Berarti karya Roh Kudus yang sama yang sudah ada dalam diri para rasul 2000 sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya seperti itu juga sama di dalam diri kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang, Pak. Iya Alda, dia terus ya, dia bukan hanya berkarya pada zamannya para rasul, tapi dia berkarya di sepanjang sejarah gereja atau di sepanjang gereja itu berdiri. Ya, ketika gereja masih berdiri sampai sekarang, ya berarti Roh Kudus ada di situ. Karena sekali lagi Roh Kudus itu adalah jiwa dari gereja itu. Sehingga dia terus berkomunikasi, memberikan hidup kepada semua orang percaya. Ya. Nah, ini yang coba kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Alda. Satu Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Di sini jelas bahwa bait kamu adalah tempat tinggalnya Allah. Artinya apa? Tubuh kita. Tubuh kita ini adalah menjadi kayak tempat tinggalnya Allah. Kenapa tempat tinggalnya Allah? Sebab di situ ada roh Allah yang diam di dalam kamu. Ya. Nah, kalau ada roh Allah yang diam di dalam kita, ya berarti Allah, kalau Allah itu satu, ada roh Allah, berarti ada Allah Bapa. Ada. Ada Allah Anak nggak? Ada. Gitu. Jadi Allah itu nggak kepotong-potong gitu ya. Karena Allah itu satu, ada roh Allah tinggal di dalam diri kita, berarti ya diri kita itu kayak menjadi baitnya Allah atau tempat tinggalnya Allah. Nah, ini adalah jelas banget bahwa Roh Kudus itu terus
tinggal di dalam diri kita dan terus berkomunikasi dengan kita. Itulah sebabnya kenapa kok gereja mengajarkan kita berdoa, beribadah, membaca kitab suci, latihan askesis dan sebagainya. Yaitu tidak lain karena kita mesti terus in touch ya, keep in touch, terus berhubungan dengan Roh Kudus itu. Sebab dia adalah roh yang memberi kehidupan. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa dan melakukan berbagai aktivitas rohani, ya, maka kita nggak tersambung nih dengan roh kehidupan itu. Ya, jadi gunanya kita beribadah sebagai orang Kristen bukan karena kita beragama sebetulnya, tapi itu tindakan-tindakan agamawi yang memang kita lakukan supaya kita terus dialirin oleh Roh Kudus, energi kehidupan itu. Untuk apa? Mengubah manusia ini ya, yang masih ada berbagai macam hawa nafsu lah, ada berbagai macam kelemahan lah, itu terus akan dialiri untuk disembuhkan. Kayak gitu. Kira-kira gitu, Alda. Ini satu pertanyaan yang timbul karena Bapak menjelaskan hal tadi seperti itu ya. Kata Bapak kan tadi Roh Kudus ada di saat gereja itu ada. Ini gereja fisik atau kita sebagai tubuh, sebagai baiknya Allah, diri kita yang disebut gereja atau gereja fisik yang Bapak maksudkan? Roh Kudus itu ada. Ya, tentu Alda, Roh Kudus itu roh, dia bisa menempati segala sesuatu. Ya, ketika kita ke gereja yang fisik, ya Roh Kudus ada di situ karena dia memang timeless dan beyond priceless ya. Dia nggak bisa dikukung oleh satu tempat dan sebagainya. Dia ada di mana-mana memenuhi segala sesuatu. Termasuk ya kalau kita datang ke gedung gereja, kita memang masuk di dalam gereja, ya di situ kita juga berjumpa dengan dia. Tetapi sisi lain, Roh Kudus itu juga ada di dalam diri kita. Walaupun dia ada di mana-mana, tetapi dia juga secara spesial, ya, dia ada di dalam diri kita. Seperti tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ya bahwa the Spirit of God itu, Roh Allah itu memang tinggal di dalam kamu, gitu. Nah ini secara artinya bahwa kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, akhirnya kita menjadi bait Allah, itulah gereja. Gitu. Jadi di mana gereja ada, di situ ada Roh Kudusnya. Gitu. Jadi yang disebut gereja itu kita ditinggalin oleh Roh Kudus, ya, secara spiritual gitu ya. Tapi secara physically, secara gereja secara fisik, ya itu juga menjadi Roh Kudus juga hadir di situ. Ya, kira-kira gitu Alda. Sehingga misalnya ini ya, kita ikut sakramen dalam gereja, ya, ada doa kepada Roh Kudus. Oke, kita makan roti dan anggur. Nah, roti dan anggur itu adalah disebut tubuh dan darah Kristus. Nah, kok bisa disebut tubuh dan darah Kristus? Karena Roh Kudus bekerja mengubah itu menjadi tubuh dan darahnya Yesus. Nah, di situ Roh Kudus hadir di dalam gereja ketika seorang imam mendoakan itu. Roh Kudus mengubah itu menjadi tubuh dan darah Yesus, lalu kita makan dan kita minum. Ya, nah, Roh Kudus juga hadir bekerja dalam hal-hal seperti itu. Ya, jadi dia hadir di dalam misalnya dalam wujud sakramen, ya kita mengambil sakramen itu adalah di mana kita melihat karya Roh Kudus di sana. Misalnya kita baca dalam Lukas 11 Alda, ayat 13.
Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi Roh Kudus ya akan diberikan oleh Bapa kepada mereka yang memintanya. Jadi melalui doa. Roh Kudus itu datang, meminta itu maksudnya berdoa. Ya. Kemudian melalui sakramen kita bisa lihat ya karya Roh Kudus itu dalam Titus 3 ayat 4 dan 6 Alda. Titus 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Jadi kalau kita baca dalam Titus 3 ayat 4 sampai 6, jelas di situ dikatakan pembaruan kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, tentunya melalui sakramen pemandian. Ya, nah, itulah yang disebut dengan baptisan tadi. Nah, Roh Kudus berkarya di situ. Jadi dalam sakramen gereja, misalnya permandian atau baptisan, kemudian perjamuan kudus, itu adalah kita kayak mengambil bagian bersama dengan Roh Kudus karena Roh Kudus hadir di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia hadir di dalam gereja baik secara fisik, gereja secara fisik, ya, dalam pengertian gereja secara fisik itu bukan berarti itu hanya dia hadir di dalam batu bangunan, enggak. Artinya dia hadir ketika umat Allah itu berkumpul di dalam satu tempat. Itu maksudnya gereja secara fisik yang kelihatan gitu. Ya, misalnya umat Allah berkumpul beribadah, mengambil sakramen. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja, ya. Tapi juga Roh Kudus bekerja di dalam doa-doa kita. Misalnya tadi dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 13. Nah, itu secara personal di dalam hati kita. Ya. Jadi dia ada di dalam diri kita, di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita. Nah, ini yang gereja secara spiritual. Karena ada Roh Kudus di dalamnya, maka disebut gereja secara spiritual. Tapi ketika Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah umat, itulah gereja secara physically yang kelihatan. Kira-kira gitu, Alda. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Apa sih karunia utama daripada Roh Kudus itu, Pak? Halo, gimana, Alda? Coba ulangi pertanyaannya tadi. Apa karunia utama yang dimiliki oleh Roh Kudus? Iya. Tadi saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu juga berkarya lewat karunia-karunia yang dia berikan kepada gerejanya. Ya, kita lihat di sini karunia-karunia yang paling utama ya, misalnya yang diajarkan oleh Filaret dari Moskow, misalnya di dalam yang diajarkan dalam Yesaya 11 ayat 2 ya. Coba Alda misalnya bacakan Yesaya 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Iya.
Jadi jelas di situ roh Tuhan ya akan ada padanya. Maksudnya pada Yesaya ya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, jadi di situ ada 7 ya, the spirit of fear of God, takut akan Allah, roh pengetahuan, roh keperkasaan, roh penghiburan, roh pengertian, roh hikmat, dan roh Tuhan. Atau ini adalah apa namanya roh atau karunia inspirasi ya. Jadi bisa menangkap apa yang menjadi pesan Allah. Nah, ini menjadi karunia yang utama dari Roh Kudus yang terus berkarya di sepanjang gereja, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau takut akan Allah, nah kita harus meminta nih kepada Roh Kudus. And then punya pengetahuan, kita belajar dan sebagainya. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. Kita mau punya pengetahuan. Kemudian penghiburan, pengertian, ya, hikmat, dan bisa menangkap apa yang menjadi the message of God. Nah, itu semua adalah the gift of the Holy Spirit, ya. Itu yang paling utama menurut Yesaya 11 ayat 2. Kira-kira gitu, Alda. Ini tentang karunia Roh Kudus ya. Baiklah, terima kasih Pak. Mungkin ada kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore hari ini yang bisa Bapak berikan kepada kami semua? Iya, yang mungkin yang bisa saya simpulkan tentang doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus melalui pengakuan Imanisia ini adalah satu pengakuan yang memang fundamental, yang pokok. Tentu selain itu tentang apa yang menjadi karya Roh Kudus dan siapa dia dan sebagainya, ini ada dalam satu kalimat pengakuan Imanisia yang singkat ini ada. Tetapi penjelasan atau pengembangan dari doktrin ini juga sangat banyak ya. Tentu lebih kurang 1 jam ini ya kita mungkin bisa belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang artinya dia satu hakikat yang sama karena sama-sama keluar dari Bapa. Jadi dia tidak dibawa Yesus atau Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus gitu, tidak. Tetapi dia sama, co-substantial ya, sehakikat dengan Sang Firman atau Kristus itu. Maka sama-sama disebut sebagai Tuhan karena sama-sama keluar dari sumber yang sama, yaitu Bapa. Kemudian yang kedua, dia adalah sang pemberi hidup. Nah, itu artinya bahwa Roh Kudus itu di mana Roh Kudus hadir, dia menghidupi segala sesuatu. Kalau dia hadir di dalam jiwa kita melalui iman dan baptisan, itu berarti kita menjadi orang yang hidup kembali, dilahirkan kembali, ya, bukan lagi hidup di dalam dosa dan dalam kematian. Nah, itu sebabnya kita harus selalu keep in touch dengan Roh Kudus ini di dalam doa, di dalam berjaga-jaga, di dalam ibadah, di mana dia hadir memberikan karyanya, kita harus hadir di situ. Dia memberikan karyanya melalui kitab suci, berarti kita harus membaca kitab suci itu, karena itu karya kehidupan, karya Roh Kudus. Dia berkarya di dalam ibadah, dalam sakramen, berarti kita harus ambil bagian dalam sakramen itu. Sebab di situ karya Roh Kudus. Gitu. Sebab disitulah karya kehidupan ada. Di situ. Dia berkarya, dia memberikan kita karunia-karunia. Di situ kita harus menggunakan karunia-karunia itu. Disitulah kita akan menemukan kehidupan kita. Ya, kemudian dia berkarya melalui gereja, melalui berbagai macam tradisi gereja, misalnya
misalnya tulisan dari para rasul, para bapak gereja, ya berarti kita harus membaca kitab itu atau membaca para bapak gereja. Karena di situ Roh Kudus berkarya. Nah, di mana Roh Kudus berkarya, di situ ada kehidupan. Gitu. Jadi Roh Kudus berkarya banyak dan disitulah kita harus ambil bagian. Kita tidak boleh hanya pokoknya iman saja, tidak. Tetapi iman itu harus ditumbuhkan melalui ambil bagian di dalam setiap karya Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah apa sama dengan Sang Bapa, Sang Putra disembah, dimuliakan, ya. Dia keluar dari Sang Bapa, dia berbicara melalui para nabi, dan itu semua membuktikan Roh Kudus itu sehakikat. Keilahiannya sama seperti Sang Bapa, Sang Putra, sehingga kita harus sembah dan kita muliakan. Ya, Yesus pernah mengatakan, kalau kita menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan. Itu dosa yang paling fatal. Itu artinya apa? Itu artinya kita menolak keselamatan atau kita menolak karya keselamatan dari Roh Kudus. Sehingga ya kalau kita menolak ya memang akibatnya akan menemui kebinasaan gitu. Nah, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu apa? Yaitu melalui pemberitaan Injil, ya. Jadi kalau Roh Kudus berkarya melalui pemberitaan Injil para rasul, dia juga berkarya melalui pemberitaan Injil semua kita yang disebut orang percaya. Jadi kalau kita menolak Injil, ya kita menghujat Roh Kudus, kita akan menemui kebinasaan. Gitu. Alkitab yang ada, doktrin-doktrin yang ada, ya semua itu adalah karya Roh Kudus yang kalau kita tolak, kita akan menemui kebinasaan. Ya, saya kira itu Alda. Mungkin Alda juga bisa memberikan mungkin semacam satu personal ya atau obedience dari percakapan ini sehingga ini bisa menolong orang-orang yang menonton atau mempelajari Roh Kudus ini, paling nggak mereka bisa take it action untuk mulai sungguh-sungguh percaya. Silakan Alda. Satu bagian yang menurut saya sangat menarik begitu ya, bagaimana Roh Kudus itu menjadi roh yang memberi kehidupan kepada kita sebagai manusia seperti itu. Kemudian bagaimana sih respon saya sebagai orang percaya yang tentunya percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sendiri. Praktek iman yang harus saya lakukan adalah mendekatkan diri, begitu ya, mendekatkan diri kepada Sang Roh Kudus begitu. Dia merupakan Allah yang benar-benar nyata di kehidupan saya secara pribadi kan, bagaimana ketika Allah Anak telah naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya untuk sebagai penghibur, penolong, penopang di saat apapun yang saya alami dari hari lepas hari begitu. Untuk saya bisa untuk berkomunikasi dengan dia, ya saya harus berdoa seperti itu. Kemudian ketika sakramen-sakramen yang saya lakukan dari setiap bulannya, bagaimana saya menerima anggur dan tubuh Kristus itu melalui roti atau hostia yang telah saya ikuti dari bulan per bulan, bagaimana saya merasakan bahwa ketika saya melaksanakan hal itu, seharusnya itu menjadi sebuah penghayatan yang sungguh-sungguh saya lakukan begitu ya. Itu bukan sekedar physically roti dan anggur, melainkan itu darah dan tubuh Kristus yang masuk ke dalam tubuh saya, menyatu dengan tubuh saya, dan kemudian seharusnya itu semakin membuat saya merasakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, seperti itu ya Pak. Jadi Roh Kudus itu it's so real dalam kehidupan saya, bagaimana ketika saya sedih, ketika saya pun berjuang, ketika saya bahagia, saya berdoa kepada Tuhan, saya merasakan dia ada. Memang kita nggak lihat secara fisik, mata fisik gitu, tapi bagaimana ketika saya berdoa, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketentraman, dan saya seperti diisi kembali, di-charge kembali begitu ya.
Jadi dari mana sih kedamaian dan semua itu yang saya rasakan secara pribadi ya, itu ya kebenaran yang Allah nyatakan melalui Roh Kudus yang selalu memimpin saya dari hari lepas hari. Jadi mungkin itu sih Pak, kalau dia Allah yang pengasih, dia memberikan Roh Kudus untuk membimbing. Saya yakin ketika saya berdoa dan mendapatkan ketenangan, mendapatkan energi yang baru, saya yakin itu berasal dari Roh Kudus yang terus memperbarui kehidupan saya. Mungkin itu saya sih Pak yang bisa saya eh, bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Itu saya sih. Oke. Iya, that's good. Bahwa kita mengikut Kristus, percaya kepada Allah itu so real karena ya Roh Kudus itu yang terus mendorong kita, menolong kita untuk mengalami loh. Ini Allah yang memang benar-benar nyata, hidup, bukan hanya sekedar ya kita beragama alami Allah itu sendiri melalui kehadiran Roh Kudus. Ya, thank you Alda. Iya sih Pak. Sudah. Ya, gimana? Dan mungkin gini sih Pak, yang saya kemudian kembali teringat begitu ya. Saya menulis bahwa iman itu kadang-kadang digunakan kita ataupun saya kadang-kadang menggunakan iman tuh hanya seperti kosmetik begitu ya. Maksudnya sebagai tampilan luarnya saja, tapi kebanyakan kita tidak merasakan Allah itu benar-benar ada. Kita seperti tidak sadar bahwa Allah Kudus itu ada bersama-sama dengan kita seperti itu. Jadi itu sih menurut saya doa yang sungguh-sungguh, bukan hanya doa aktivitas bangun tidur, mau makan, mau keluar rumah, tapi bagaimana kita menyisihkan waktu untuk benar-benar mau berbicara dengan dia seperti itu ya. Seperti saya sudah pernah mendengar bahwa Bunda Teresa mengatakan bahwa ada wawancara begitu ya, menanyakan kepada dia bagaimana sih dia dapat berkomunikasi dengan Allah seperti itu ya. Saya begitu terkagum. Bunda Teresa tuh hanya bilang, saya dan Allah tidak berbicara apa-apa seperti itu. Wow, menurut saya itu adalah titik di mana tingkat spiritualitasnya begitu tinggi. Dia nggak perlu ngomong apa-apa dengan Allah. Dia hanya diam dan dia tahu isi hatinya Allah. Itu seperti hal yang mustahil, tapi itu benar-benar ada begitu. Kita bisa lihat dari kehidupan Mother Teresa begitu ya, bagaimana dia begitu mencintai Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya rasakan bahwa ayo jangan jadikan iman sebagai seperti alat kosmetik, polesan luar saja untuk mempercantik dan untuk memperlengkapi kita bahwa oh saya orang yang mempunyai agama, saya mempunyai iman. Tapi bagaimana iman itu benar-benar ada dalam diri kita semua, mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang pernah hidup di dunia ini, Tuhan yang benar-benar sudah mati dan begitu mengasihi kita, dan kemudian dia juga gak tinggalin kita ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya untuk mendampingi kita. Itu sih Pak yang saya tambahkan bahwa Kristen itu bukan agama yang kosong, tapi benar-benar agama yang hidup dan kebenaran itu benar-benar ada, ya, itu Kristus sendiri dan bagaimana dia terus mendampingi kita dari hari lepas hari, Bang. Seperti itu yang saya ingin tambahkan. Right, iya. Jadi memang beragama itu kita bukan sekedar tadi ya kosmetik yang cuma hanya tampilan luar, tetapi memang ya itu sesuatu yang yang memang membuat kita itu makin lama makin menyatu dengan Allah, ya sama misalnya seperti doa lah, ya Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa, bagaimana terus berdoa tanpa henti gitu, ya. Nah itu ternyata saya mengerti bahwa ternyata pada akhirnya doa itu bukan lagi hanya kata-kata, tetapi memang menggabungkan diri kita itu bersama dengan Dia melalui seluruh hidup kita, dan itu akhirnya menjadi doa. Jadi doa kita itu bukan sekedar kita berkata-kata lalu amin gitu, tetapi bahwa hidup kita itu akhirnya menjadi satu dan menjadi
satu doa yang tidak berhenti, gitu. Menjadi satu doa yang terus menerus tidak berhenti. Nah itu that's it. Nah itu semua adalah karya Roh Kudus, kayak gitu, ya. Nah, I think itu yang kita mesti sadari betapa pentingnya Roh Kudus ini, supaya dialah yang nanti akan membawa kita kepada kehidupan. Bagaimana itu doa dengan diri kita itu bukan suatu dua hal yang split gitu loh. Ada orang berdoanya bagus banget, tapi hidupnya hancur gitu, ya, kepribadiannya berantakan gitu. Tapi satu sisi dia pelayanannya bagus, tampil baik gitu, khotbahnya mencengangkan gitu. Iya kan? Dia doanya kelihatannya saleh, bagus gitu. Tapi kehidupannya wah amburadul. Nah, ini split gitu loh. Nah, kita kekristenan itu bukan split seperti itu. Kekristenan itu satu. Ya. Misalnya kita berdoa, ya hidup kita adalah doa itu sendiri, akhirnya menyatu dengan Dia. Nah, ini seperti yang diajarkan oleh Saint Basil the Great, ya, bahwa doa itu mengajarkan bahwa hidup kita itu akhirnya menjadi satu doa yang tidak putus dan terus menerus. Oke, Alda, mungkin kita bisa tutup ya. Iya. Terima kasih Pak untuk waktunya dan penjelasannya yang begitu memberkati, saya yakin begitu memberkati kami semua pada sore hari ini. Nah, baiklah saudara-saudara, terima kasih kalau saudara-saudara sekalian sudah menyaksikan pembahasan atau diskusi kami pada sore hari ini. Biarlah saudara-saudara semua terberkati dan juga melalui tayangan-tayangan kami juga saudara-saudara dapat semakin mengerti iman Kristen yang sesungguhnya, dan ini semakin menumbuhkan iman teman-teman saudara-saudara sekalian untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, goodbye dan selamat sore.